Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Said Didu menyoroti gerakan tolak kedatangan Anies oleh massa aksi di Makassar yang mengatasnamakan mahasiswa yang disebut dikendalikan oleh kubu lawan Anies. Lalu dalam cuitannya, Said Didu menyinggung nama Ganjar Pranowo yang pernah mengunjungi Makassar dan diterima baik. Said Didu juga menyinggung terkait yang disebutkan sponsor di seluruh Indonesia. Asalnya dari Sulawesi Selatan. Orang paham kok siapa penggerak GP di Sulsel dan Indonesia Timur serta salah satu sponsor di seluruh Indonesia berasal dari Sulsel. Ya ujar waktu itu Said Didu ya seperti itu ngomongnya. Tak usah play victim deh, bela Anies. Udah basi. Play victim hanya berlaku ketika mantan presiden prihatin menjalankan aksi politiknya. Saat itu sih masih belum banyak yang paham. Sekarang semua orang sudah tahu play victim itu adalah cara basi dan sudah usang. Kenapa Ganjar diterima dengan baik? Menurut saya karena Ganjar belum resmi dicalonkan siapapun. Bahkan oleh PDIP sekalipun. Jadi Ganjar kemanapun anggap saja sebagai rakyat biasa. Mau masih ada yang anggap Puan yang akan dideklarasikan sebagai capres kok. Beda dengan Anies yang sudah resmi dicapreskan oleh Nasdem maksud saya. Meski Nasdem sendiri tidak cukup kursi untuk mengusung sendiri, artinya Anies terang-terangan sudah jelas ingin nyapres. Anies sudah resmi difasilitasi oleh Nasdem. Makanya bisa naik private jet dengan gampang, ya. Wajar kalau Anies kemudian ditolak di beberapa tempat. Safari politik tapi berbalut kampanye di berbagai video yang beredar. Banyak seruan pertanyaan siapa presidennya, nanti pilih partai apa, bukankah itu curi start kampanye? Wajar kalau kemudian ditolak dan ada yang protes. Saya rasa itu wajar. Ganjar kan tidak kampanye. Dan kalaupun nanti Ganjar dicapreskan dan di sekeliling Indonesia, pasti akan ada yang protes juga. Ada pendukung dan ada juga yang tidak senang. Itu bagian dari politik yang tidak direlakan. Lagi pula, kalau soal penolakan, mari berkaca dulu deh pada Pilkada DKI 2017. Jarod pernah mendapatkan perlakuan tak menyenangkan saat masuk di salah satu masjid. Ada teriakan untuk tidak memilih pemimpin non-muslim. Jarod dihadang masuk. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan Anies yang disambut baik dan tidak mendapatkan perlakuan seperti itu? Mau play victim, semua pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Apa yang terjadi pada Anies saat ini adalah sebuah dari kelakuan pendukungnya saat itu yang terlalu keras dan tidak etis dalam berpolitik. Makan tuh politik identitas, ya. Silakan nikmati sepuasnya karena noda itu tidak akan pernah hilang selamanya. Ternyata banyak loh ya yang kesal dan geram Anies ditolak oleh beberapa pihak. Padahal cuma sebatas demo biasa, bukan penolakan super barbar yang pernah dialami Ahok. Ahok diancam, diintimidasi, dimaki, didemo sampai rusuh. Ini baru ditolak lewat demo kecil-kecilan aja sudah mewek. Mau mengibarkan bendera putih. Mental apaan itu? Disenggol agak keras, tapi serasa seperti ditonjok sampai hidung patah. Nanti ketika misalnya Ganjar sudah resmi dicapreskan, pasti akan ada penolakan demi penolakan. Fitnah demi fitnah, hoax dan isu tak sedap lainnya. Sama saja kok sebenarnya. Hanya saja pendukung Anies lebih lucu dalam menanggapi dan terlalu berlebihan. Seolah mereka itu mendapatkan perlakuan yang sangat melanggar HAM. Padahal sih cuma disentil doang. Baper, nangis ya. Kalau tak sanggup menghadapi kerasnya persaingan politik, silakan mundur saja deh. Jangan play victim. Tak jelas dengan narasi-narasi murahan. Said Didu, ya, Rizal Ramli, Rocky Gerung, siapa lagi ya? Yang modelnya sama dan mirip. Anies ditolak, dibilang entah apa. Kenapa dulu tidak komentar soal brutalnya Pilkada DKI 2017? Yang ribuan kali jauh lebih bangis dan kejam ketimbang penolakan halus dari kelompok orang kepada Anies saat ini. Sakit hati, bilang aja deh. Tak usah malu-malu menutupi itu semua dengan narasi yang tidak masuk akal. Apa yang dialami Anies saat ini wajar dan pantas dalam tahap normal. Normatif kok.
Anies tidak diancam dibunuh, tidak dipereksekusi, tidak diintimidasi, cuma ditolak doang, gitu aja baper. Itu pun jumlah massa tidak sampai 7 juta orang. Mau disambut dengan mulus tanpa penolakan dari siapapun, gampang. Jadi presiden di pertaburan saja. Dijamin bakal disambut dan diperlakukan bak raja. Bagaimana menurut Anda? Silakan komentar ya di bawah ya. Jangan pada ribut.